menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Betapa pusingnya Fadlizon saat ini karena tagar tangkap Fadlizon trending di Twitter. Ya betapa tidak, karena dalam postingan dari berbagai sumber, yaitu menggugah sebuah foto. Orang di sebelahnya Fadlizon ini adalah Angga Dimas Persada yang ditangkap pada Rabu 9 Maret 2022 sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, yaitu terduga terorisme. Dan di situ Fadlizon menyerahkan uang sejumlah $20.000 AS. Nah, karena foto ini berseliweran, akhirnya tangkap Fadlizon trending di Twitter pada pukul 10 pagi tadi, yaitu pada pukul 10 tadi sudah ada 1.200 sekian cuitan yang menggunakan tagar tangkap Fadlizon. Oleh karena itu pun Fadlizon juga mengklarifikasi di akun Twitternya. Kejadian ini kan pada tahun 2015 lalu saat Fadlizon menjadi wakil ketua DPR RI. Nah, makanya Fadlizon pun pada saat itu mendapatkan kunjungan dari berbagai latar belakang. Ya termasuk dari Angga Dimas Persada tersebut. Ya memang semenjak Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Fadlizon kekeh tetap menjadi oposisi dari pemerintahan. Walaupun Partai Gerindra sendiri menjadi koalisi dari pemerintahan, tetapi Fadlizon jiwanya memang jiwa oposisi terhadap Presiden Joko Widodo. Nggak tahu alasannya. Yang terakhir kemarin malah mengeluarkan pernyataan jika Densus 88 dibubarkan saja. Dan itu pun menimbulkan kontra di kalangan masyarakat. Apakah Fadlizon ini berafiliasi dengan teroris? Tetapi dalam foto ini akhirnya pun trending tangkap Fadlizon. Nah, kemungkinan karena hal ini pun Fadlizon kemungkinan bisa pusing ya. Bahkan Denny Siregar pun membuat cuitan seperti ini. Si Fadlizon kayaknya lagi kalut gitu ya. Ya memang gara-gara trending tangkap Fadlizon. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Fadlizon makin pusing, tangkap Fadlizon trending di Twitter. Seruan penangkap politisi Partai Gerindra Fadlizon bikin geger jagat maya setelah tagar tangkap Fadlizon trending topik di Twitter pada Kamis 17 Maret 2022. Anak buah Prabowo Subianto itu diminta untuk segera diamankan lantaran disinyalir menjadi seorang pendana yang mengongkosi berbagai kegiatan teroris di Indonesia. Pantauan dari Populis pada pukul 9.30 tagar tangkap Fadlizon tembus 1.214 cuitan. Tudingan Fadlizon sebagai bohir teroris itu bermula dari pernyataan pegiat media sosial Eko Kuntadi menyebut Fadli pernah menyerahkan bantuan $20.000 ke Hilal Ahmar Society Hasi. Sekelompok ini dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Maret 2015 lalu. Salah satu netizen dengan nama akun Kanjeng Raden mengaku tidak kaget jika Fadlizon terkait dengan kelompok teroris tersebut. Sebab sebelum-sebelumnya, anggota DPR RI itu paling getol mengkritik Densus 88 dan terkesan membela kelompok terorisme. Ada tagar wajib buat di retweet para sahabat NKRI. Kenapa si Song paling bising kalau ada penangkapan teroris di Indonesia? Karena dia bohir, pantesan tangkap Fadlizon, tulis akun tersebut. Sudah ku katakan juga, kita sang kuasa itu jelas. Orang tak akan lari dari tabit yang dia ikutinya. Sebelum itu keluar Zong. Sudah ku katakan teroris, ternyata benar timpal akun Sunyata Lili. Tidak hanya itu, sejumlah pengguna media Twitter juga membagikan foto lawas Fadlizon yang sedang memberikan bantuan kepada Hasi. Salah satu pria yang berdiri didampingi Fadlizon disebut-sebut sebagai sosok teroris yang baru dibekuk Densus 88 beberapa waktu lalu. Orang itu sebelah Fadlizon ini adalah Angga Dimas Persada, kelahiran Jakarta 4 Maret 85, karyawan swasta beralamat di Kom Deplu Pondok Aren, Jalan Ceraka Raya, Blok B54 RT 1 RW 6 Tangseng, Banten. Ditangkap pada Rabu 9 Maret yang lalu ketika pukul 8 pagi di Jalan Ceraka Raya, kata akun Rudianto seraya membagikan foto tersebut. 20.000 atau setara 288 juta dari Fadlizon berdukung teroris untuk yayasan milik dokter teroris yang mampus tembak Densus 88 kemarin. Mereka yang terlibat membantu para pelaku kejahatan sama dengan para pelaku kejahatan itu sendiri. Tangkap Fadlizon. Sementara itu, Fadlizon sendiri sudah memberikan klarifikasi terkait tudingan keterlibatan dengan kelompok teroris tersebut.
Meski fotonya berseliweran, namun Fadli mengaku dirinya tak pernah mengeluarkan sepeser pun buat kelompok teroris. Saya tidak pernah menyumbang. Upaya untuk mengait-ngaitkan dengan terduga teroris adalah fitnah belaka. Secara politik, saya menganggap ini adalah fitnah yang kotor, katanya saat dikonfirmasi Populi.id pada Rabu 16 Maret 2022. Diketahui Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon mengklarifikasi unggahan sebuah foto yang memperlihatkan dirinya menyerahkan secara simbolik bantuan kemanusiaan terhadap krisis kemanusiaan di Suriah. Foto tersebut pun diunggah oleh Hilal Ahmar Society Indonesia HASI melalui akun Twitter resminya. Sementara mengenai waktu pengunggahan tersebut pada 29 Mei 2015, sebagai informasi, HASI merupakan organisasi atau yayasan yang terafiliasi atau terhubung dengan kelompok teroris Jamaah Islamiyah, dikutip dari situs Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara mengenai unggahan foto tersebut, Fadlizon pun memberikan klarifikasi melalui akun Twitter pribadinya Fadlizon. Dalam cuitan tersebut, netizen menepis fitnah yang menyebutnya dirinya berafiliasi dengan organisasi terduga terorisasi. Saya mengikuti beberapa berita yang dimulai dari cuitan seorang buzzer yang isinya mengaitkan seolah-olah saya punya kaitan dengan seorang terduga teroris yang baru saja ditangkap Densus. Hanya karena sebuah foto lama tahun 2015. Atas fitnah tersebut saya ingin memberikan klarifikasi sebagai berikut, tulisnya. Selanjutnya, Fadlizon menerangkan jabatannya saat itu yang menjadi Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan periode 2014 hingga 2019. Saat menjabat, Fadli mengaku sering menerima berbagai kelompok masyarakat secara terbuka. Sebagai wakil rakyat, saya selalu bersikap terbuka terhadap seluruh anggota masyarakat, apapun suku, ras, agama, serta afiliasi politiknya. Itu adalah bagian dari tugas representasi saya sebagai anggota DPR RI. Sementara mengenai unggahan foto yang beredar, ia mengatakan bahwa foto tersebut adalah permintaan delegasi kemanusiaan dari Forum Indonesia Peduli Syam yang dipimpin oleh Ustadz Bahtiar Nasir. Fadli juga menambahkan bahwa saat itu dirinya tidak sendiri, tetapi juga bersama Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Fahri Hamzah. Kemudian ia menjelaskan mengenai terteranya bantuan sejumlah $20.000 AS yang tertulis di dalam foto tersebut. Fadli mengatakan dana tersebut bukan dari dirinya atau Fahri Hamzah, tetapi merupakan donasi dari masyarakat Indonesia. Sebagai catatan, semua dana yang tertera dalam simbol 20.000 US adalah dana yang dikumpulkan oleh VIP dari masyarakat Indonesia, bukan sumbangan pribadi saya atau saudara Fahri Hamzah, kata Fadli. Selanjutnya, Fadli mengaku saat itu sebelum VIPS bertemu dengannya, kelompok tersebut terdiri dahulu mengunjungi Kementerian Luar Negeri Kemlu. Sebelum bertemu di DPR pada tanggal 21 Mei 2015, VIPS juga telah bertamu ke Kementerian Luar Negeri yang diterima oleh Wakil Menteri Luar Negeri, tulisnya. Kementerian Luar Negeri menyambut baik kegiatan VIPS dan mengakui bahwa pemerintah Indonesia memiliki pemikiran serta visi yang sama dengan VIPS terkait bantuan kemanusiaan bagi rakyat Suriah yang saat itu sangat membutuhkan pertolongan kemanusiaan, tambah Fadli. Kemudian, Fadli juga membandingkan tudingan keterkaitannya terhadap organisasi teroris dengan kunjungan Farid Ogbah yang diterima oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 29 Juni 2020. Diketahui Farid Ogbah telah ditangkap oleh Densus 88 sebagai terduga teroris pada 16 November 2021. Sebagai informasi, pada 29 Juni 2020, Farid Ogbah pernah diterima Presiden Joko Widodo ke istana. Pada tanggal 16 November 2021, Farid Ogbah ditangkap oleh Densus sebagai terduga. Apakah dua peristiwa yang berlainan itu bisa dikait-kaitkan, kata Fadli. Di akhir cuitannya, Fadlizon menegaskan tuduhan bahwa dirinya berafiliasi dengan teroris merupakan fitnah yang kotor dan keji. Penjelasan ini saya buat untuk menepis fitnah sejumlah orang yang secara insinuatif berusaha memutarbalikkan dukungan saya terhadap aksi kemanusiaan, seolah adalah bentuk dukungan terhadap terorisme. Itu fitnah yang sangat kotor dan keji sekali, pungkasnya.